Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah. Kali ini saya akan mencoba sedikit menggambarkan mengenai isu kewarganegaraan tentang hak asasi manusia. Ingin tahu bagaimana isinya? Langsung saja simak videonya ya. Isu kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Kewarganegaraan dan hak asasi manusia begitu sangat saling terkait. Kewarganegaraan memberikan hak dan kewajiban, sementara hak asasi manusia menjamin perlindungan bagi semua individu. Ada berbagai sumber-sumber hak asasi manusia. Yang pertama ada DUHAM atau biasa disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM ini merupakan dokumen yang berisi hak-hak dasar setiap manusia. Yang kedua, ada perjanjian internasional. Berbagai perjanjian internasional lainnya mengatur berbagai hak asasi manusia, seperti hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Yang ketiga, ada hukum nasional. Hukum nasional di setiap negara juga memuat aturan dan kebijakan terkait hak asasi manusia. Yang pertama akan kita bahas mengenai isu kewarganegaraan dan hak asasi manusia adalah isu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi isu yang penting dalam konteks kewarganegaraan. Hal ini mencakup hak untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun, serta kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seringkali kita menemukan contoh-contoh isu tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di antaranya ada diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Yang selanjutnya ada penghalang akses, kesulitan dalam mendapatkan tempat ibadah atau pendidikan agama. Dan yang paling fatal itu ada kekerasan. Kekerasan atau intimidasi yang didasarkan pada agama. Yang kedua, ada isu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak fundamental yang memungkinkan setiap individu untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya tanpa takut akan pembalasan. Namun, hak ini harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Akan tetapi, masih sering kita jumpai contoh isu tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi ini. Di antaranya ada pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui sensor, pelarangan, atau intimidasi. Yang kedua ada kekerasan. Kekerasan terhadap jurnalis atau aktivis yang menyuarakan pendapatnya. Dan yang ketiga ada hukuman. Penghukuman atas pernyataan yang dianggap menghasut atau menyebarkan kebencian. Selanjutnya ada isu hak atas perlindungan dari diskriminasi. Diskriminasi tentunya terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil atau berbeda karena faktor seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Perlindungan dari diskriminasi menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Contoh dari jenis diskriminasi itu ada rasial, di mana diskriminasi dalam kesempatan kerja atau akses pendidikan berdasarkan ras. Yang kedua ada jenis diskriminasi gender. Diskriminasi dalam upah atau peluang kepemimpinan berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga ada jenis diskriminasi terhadap agama, di mana diskriminasi dalam akses layanan publik atau tempat tinggal berdasarkan agama. Selanjutnya ada isu hak atas kesehatan dan pendidikan. Hak atas kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang seseorang. Seringkali
ditemui isu tentang hak atas kesehatan dan pendidikan di negara Indonesia. Yang pertama ada kesenjangan akses. Kesenjangan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil atau kelompok marginal. Yang kedua ada kualitas layanan. Kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang buruk, kurangnya tenaga medis atau guru yang berkualitas, dan fasilitas yang tidak memadai. Yang ketiga ada biaya. Biaya layanan kesehatan dan pendidikan yang mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Selanjutnya, isu hak atas standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak mencakup hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan dasar lainnya yang diperlukan untuk hidup dengan martabat. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya pengangguran, kesulitan mendapat pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai. Dan yang terakhir ada ketidaksetaraan, kesenjangan yang besar antara orang kaya dan miskin yang menyebabkan kesulitan akses terhadap sumber daya dan peluang. Dengan adanya banyak sekali isu tentang hak asasi manusia, tentunya perlu upaya perlindungan dan pemajuan akan hak asasi manusia. Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan individu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Yang pertama, penegakan hukum, memastikan bahwa hukum nasional dan internasional terkait hak asasi manusia perlu ditegakkan. Yang kedua, pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang ketiga, keadilan, memastikan akses yang adil dan setara terhadap keadilan bagi semua orang. Dan yang terakhir ada advokasi, melakukan advokasi dan pembelaan bagi kelompok yang terpinggirkan atau mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Tanggapan saya pribadi untuk isu kewarganegaraan dan hak asasi manusia di negara Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara identitas hukum seseorang dan hak-hak dasar mereka. Terlepas dari latar belakang etnis, agama, atau orientasi seksual, reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara penuh.